Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari konflik. Menurut Robert MZ Lawang, konflik adalah perjuangan memperoleh status nilai atau kekuasaan, di mana tujuan mereka yang berkonflik tidak memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Konflik itu bisa diibaratkan seperti garam, di mana dalam membuat makanan, jika menggunakan garam berlebihan, akan terasa asin dan tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Begitu juga dengan konflik. Jika konflik itu terlalu berlebihan atau besar dan atau diperbesarkan, akan terasa susah untuk dikendalikan dan diamankan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang sebab terjadinya konflik. Sebab terjadinya konflik salah satunya adalah perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba menjelaskan mengenai objek kajian kami di sini, yaitu yang berkaitan dengan konflik dalam supporter bola. Di mana yang kami angkat di sini ialah konflik yang terjadi antara Persija Jakarta atau Jackmania dengan Persib Bandung ataupun Bobotoh. Hal ini mengakibatkan 3 luka-luka berdasarkan dari terbitan Kompas tanggal 25 bulan 5 tahun 2012. Hal ini berdampak tidak baiknya sepak bola di mata dunia. Dan konflik yang terjadi antara supporter ini tentu pasti ada latar belakang yang mengakibatkan hal ini terjadi. Menurut dari hasil penelitian yang dilakukan, ada 2 faktor yang melandasi terjadinya konflik antara supporter ini, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam supporter itu sendiri, sedangkan eksternal yaitu di luar dari supporter itu sendiri. Baik, kita akan bahas yang pertama, yang internal. Internal ini ada beberapa yang mengakibatkan konflik ini terjadi. Yang pertama yaitu sikap supporter yang belum dewasa. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi bagaimana supporter itu mengakibatkan konflik di antara keduanya. Dan yang kedua itu, supporter juga mengkonsumsi miras. Yang seperti kita ketahui, miras mempengaruhi psikologi seseorang, mabuk-mabukan. Dan pastinya dampak konflik itu akan lebih cenderung. Dan yang ketiga, fanatisme yang berlebihan. Fanatisme yang berlebihan ini bisa mengakibatkan lebih mencintai klub daripada dirinya sendiri, sehingga dia cenderung melakukan tawuran. Dan yang terakhir ialah mudah terpengaruh, dimana kebanyakan supporter ini di saat teman-temannya ikut dan teman-teman yang mengajak teman yang lain mudah terpengaruh dan akhirnya ikut dan akhirnya terjadilah tawuran. Selanjutnya kita akan membahas faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada 3 yang mendasari terjadinya konflik antara supporter. Yang pertama yaitu wasit yang tidak adil dalam sebuah pertandingan bola. Wasit berat sebelah atau tidak sesuai dengan peraturan sebenarnya. Dan yang kedua yaitu akibat dari pemain itu sendiri. Pengaruh dari pemain yang rusuh yaitu dalam lapangan yang mengakibatkan supporter juga karena kecintaannya terhadap tim, maka dia akan cenderung mengikuti juga kerusuhan yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga yaitu pengaruh masa lalu. Misalnya El Clasico seperti itu, pengaruh dendam-dendam masa lalu mempengaruhi akan terjadinya konflik. Demikian penjelasan saya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemaparan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, yaitu mengenai konflik antar supporter bola. Di sini saya akan membahas mengenai cara penyelesaian konflik. Di sini saya menggunakan 3 penyelesaian konflik. Yang pertama menggunakan kompromi. Di mana kompromi ini adalah mengambil jalan tengah untuk penyelesaian konflik di antara kedua belah pihak tersebut. Nah, yang kedua menggunakan integrasi, yaitu mendiskusikan, menelaah dan mempertimbangkan kembali keputusan-keputusan yang diambil sehingga membuat suatu keputusan yang dipatuhi oleh kedua belah pihak tersebut. Nah, di sini ada seseorang yang mengambil suatu keputusan yang tidak memihak pada suatu belah pihak dan tidak
yaitu penyelesaian konflik menggunakan pengadilan, di mana pihak pengadilan yang menyelesaikan konflik tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.